Baiklah, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat guna menuntut ilmu. Baiklah, selanjutnya selawat beriringkan salam. Tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan yang tadinya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang tadinya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu ingin sedikit bercerita. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya semua ayat ataupun sunnah Nabi itu bukan hanya sekedar teori saja. Semuanya itu merupakan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW, termasuk dakwah. Dakwah ini merupakan bukti cinta kita kepada sesama manusia, karena dakwah ini menyeru kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, perlu juga kita ketahui bahwasannya dakwah pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu berada di Mekah selama 13 tahun. Kemudian dilanjutkan pada periode dakwah Rasulullah SAW di Madinah selama 10 tahun. Anak-anak sekalian, pada sekarang ini kehidupan manusia disamakan pada periode Mekah. Kenapa demikian? Apakah di sini ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Oh, benar sekali. Jadi anak-anak, kehidupan kita sekarang ini itu merupakan kehidupan dengan sistem kekufuran, kufur. Semuanya itu diatur oleh manusia, bukan lagi oleh syariat Islam. Jadi anak-anak, kaitan cerita singkat tadi dengan materi kita pada hari ini adalah menteladani dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Adapun submateri yang pertama yaitu mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu yang pertama yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, apakah anak-anak di sini ada yang tahu kapan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Ya, benar. Jadi menurut riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, bertepatan pada malam 17 Ramadan di tahun apa, ada yang tahu? Iya, betul sekali, di tahun gajah. Bu, kenapa Bu? Kok tahun gajah bukan tahun Hijriah atau tahun Jahiliyah atau apakah itu Bu? Nah, jadi gini anak-anak, pada zaman dahulu itu belum ada penanggalan ataupun tahun-tahun. Jadi tahunan pada zaman dahulu itu dilihat dari sistem, misalnya nih contoh, pada saat tersebut sedang terjadi suatu peristiwa penyerangan oleh sekutu kafir dengan gajah-gajahnya. Nah, jadi pada tahun tersebut disebutlah dengan tahun gajah. Nah, jadi pada zaman dahulu itu penahunan itu dilihat pada suatu peristiwa seperti yang Ibu contohkan tadi. Baiklah, untuk selanjutnya, bertepatan juga pada malam 17 Ramadan Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu yang pertama. Apakah di sini ada yang tahu? Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad? Ya, benar. Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Baiklah, kita akan membaca surah Al-Alaq 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
Muhammad SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril melanjutkan lagi ayat-ayatnya. Nah anak-anak, sesudah surah Al-Alaq 1-5 ini, kemudian selama 23 tahun Nabi berdakwah, berangsur-angsur surah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu turun. Dan turunnya itu karena sebab-sebab peristiwa atau asbabun nuzul. Apa tadi asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat. Ya, benar sekali. Baik anak-anak, langsung saja. Di sini pada periode Mekah ini, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menekankan 2 tekanan. Yang pertama mengenai akidah, yang kedua mengenai akhlak. Apa yang pertama? Akidah. Yang kedua akhlak. Baiklah. Untuk yang pertama yakni akidah. Anak-anak, Rasul SAW diutus Allah berdakwah di Mekah karena pada saat Rasulullah dilahirkan, kehidupan di Mekah itu merupakan kehidupan kemusyrikan. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada yang tahu nggak kemusyrikan atau musyrik itu apa? Ya, benar sekali. Musyrik itu adalah menyamakan Allah atau menyandingkan Allah sama dengan makhluknya. Seperti halnya contohnya itu kita menyembah nenek moyang, menyembah batang yang besar seperti itu. Jadi di sini Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyeru atau mengajak semua manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak, untuk yang kedua yakni mengenai akhlak. Nabi Muhammad SAW juga diutus Allah Subhanahu wa taala berdakwah di Mekah untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dapat kita lihat contoh kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad. Dia dari kecil sampai ia meninggal dunia memiliki gelar sidik. Apa sidik? Iya, dapat dipercaya. Jadi kalau kita ingin seperti baginda Nabi Muhammad, kita harus jujur, dapat terpercaya, tidak mengada-ngada dalam berbicara, dan juga tidak mengurang dan menambahi sebuah perkataan. Nah anak-anak, melihat jam pelajaran kita sudah habis, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa itu di Google Classroom sudah Ibu berikan tugas, kalian kerjakan. Insya Allah minggu depan dikumpul, nanti Ibu koreksi. Dan jangan lupa membaca tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah untuk pertemuan kita minggu depan. Nah mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan semoga kita bisa dipertemukan di minggu depan. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.